Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Pak Kadis Kominfo Kabupaten Sumba Barat Daya bersama teman-teman yang saya hormati, para pimpinan OPD pimpinan Nasional pada kesempatan ini, narasumber dari Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini Pak Tony Tuladan, para wartawan se-Kabupaten Sumba Barat Daya, singkatnya hadirin dan peserta pelatihan yang saya hormati dan banggakan. Pertama-tama, sebagai manusia beriman, saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas kasih dan penyertaannya, sehingga kita semua masih menikmati napas kehidupan ini hingga saat ini kita mengikuti kegiatan pelatihan sumber daya manusia dalam bidang layanan komunikasi publik bagi wartawan di Kabupaten Sumba Barat Daya dengan tema melalui pemahaman jurnalistik yang baik dan benar kita tingkatkan kualitas wartawan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Hadirin yang saya hormati peserta pelatihan, kegiatan pelatihan sumber daya manusia bagi wartawan tahun 2021 ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas wartawan khususnya di Kabupaten Sumba Barat Daya. Tahun ini merupakan tahun keempat kegiatan ini dilaksanakan. Seorang jurnalistik harus mempunyai keterampilan dan kecermatan dalam mencari, menemukan, mengolah, menulis, menyebarluaskan berita. Tentunya hal ini bukan hal yang mudah. Di samping itu membutuhkan wawasan yang luas dan berbasis etika, serta menguasai teknik dan ketelitian dalam mengolah informasi sehingga pemberitaan itu bisa jelas, jernih, aktual itu dan mengandung cakrawala yang luas atau berwawasan yang luas, bebas dari ketidakjujuran. Seorang jurnalis cerdas tentunya akan mampu menciptakan berbagai inovasi berita yang akurat dan dapat diinformasikan ke masyarakat. Oleh karena itu, jadilah jurnalis yang unggul, inovatif, kreatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Bapak Ibu peserta, khususnya peserta pelatihan, saya mau sedikit bercerita seputaran yang berhubungan dengan pemberitaan. Pada perkembangan sekarang ini, teknologi dan informatika sudah sangat memudahkan siapapun dia dalam hal menyebarluaskan berita. Soal berita yang berkaitan dengan hal yang tidak produktif, saya kira tidak perlu kita terlalu
masuk ke sana. Yang saya maksudkan itu yang sifatnya produktif, yang sifatnya menspirit untuk sebuah perubahan yang dikehendaki apapun bentuknya. Yang saya maksudkan di sini adalah bahwa yang punya kapasitas mumpuni dalam hal menyebarluaskan berita, yang jelas bahwa adanya di jajaran wartawan. Oleh karena itu, yang saya maksudkan di bawah, wartawan sepanjang kita berada dalam konteks sebagai wartawan, kita harus mampu sedapat mungkin hadir sebagai itu penengah, sekaligus membantu untuk melengkapi dikala itu kurang, membantu untuk menspirit agar semangat dalam hal pemberitaan itu bisa betul-betul dapat dilakukan dengan baik dan benar. Karena apa? Orang bersekolah yang cukup atau tidak cukup, sepanjang dia mampu memanfaatkan teknologi terutama dalam hal yang namanya media sosial, dengan memanfaatkan HP Android, semudah itu saja dia memberitakan berita apa saja. Di sana tentunya ada sejumlah hal yang menjadi harapan banyak pihak agar sebuah berita itu bisa betul-betul berita yang menyenangkan dan bisa diikuti oleh semua pihak. Karena apa? Tadinya sempat disinggung masalah etika. Bahkan wartawan punya kode etik dalam hal pemberitaan. Kalau begitu harus tertantang dengan apa yang menjadi pemberitaan oleh banyak pihak, sepanjang itu juga adalah bagian dalam hal itu teman-teman sebagai wartawan dalam hal pemberitaan itu sendiri hadir sebagai yang mampu untuk memberikan kesejukan dalam hal pemberitaan. Jelasnya bahwa kehadiran wartawan itu dikaitkan dengan keberadaan pemerintah adalah mitra, dan bahkan pemerintah betul-betul sangat berharap begitu kehadiran wartawan itu khususnya di daerah Kabupaten Sumba Barat Daya benar-benar ikut berkontribusi yang baik dalam hal itu membangun daerah ini. Itu yang diharapkan pada proses perkembangan sekarang ini. Kalau begitu, tetap kami berharap kehadiran wartawan benar-benar hadir sebagai mitra yang betul-betul bermitra untuk membangun daerah ini. Hadirin yang saya hormati, kinerja pers dan profesionalisme wartawan yang baik sangat diharapkan, sangat penting bagi membangun masyarakat yang demokratis, pengembangan tata pemerintahan yang bersih, dan pengembangan ruang publik bagi dialog terbuka antar anggota masyarakat. Kinerja pers dan profesionalisme wartawan yang baik dapat diwujudkan hanya apabila wartawan yang bekerja di perusahaan pers memiliki kompetensi yang memadai. Oleh karena itu, saya sangat mendukung dan menyambut baik kegiatan pelatihan hari ini, karena merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi wartawan dalam hal pengelolaan berita. Media massa memiliki peran strategis dalam pembangunan. Peran tersebut mesti digunakan secara positif. Media massa profesional dan wartawan
wartawan profesional akan bertahan dan dibutuhkan oleh siapa saja, oleh masyarakat umum. Sebaliknya, media yang provokatif dan penuh dengan pemikiran negatif akan semudah itu ditinggalkan. Bukan hanya ditinggalkan saja, bahkan mungkin menjadi perbincangan yang selalu saja kurang bagus. Bahkan ada penilaian-penilaian yang tidak proporsional tertuju ke yang tadi melakukan provokatif. Media massa tujuannya adalah mencerdaskan masyarakat. Karena itu harus mampu memberikan berita berimbang dan tidak provokatif. Pemerintah bukan bermaksud ingin disanjung atau memberitakan keberadaan pemerintah itu yang hanya baik-baik saja, tidak. Tapi pemerintah menginginkan untuk sebuah pemerintahan yang bisa memberi ruang pengetahuan kepada masyarakat tentang kondisi yang sebenarnya. Bukan sebaliknya. Di saat transparansi di antara pemerintah dengan media massa terus kita bangun, masih ada saja yang membuat berita orang Jawa bilang nyelenya atau berita-berita miring atau tidak profesional. Hadirin yang saya hormati, saya mengharapkan melalui kegiatan pelatihan sumber daya manusia dalam bidang pelayanan komunikasi publik bagi wartawan media cetak atau elektronik tahun 2021 dapat membina dan mengayomi para wartawan di Kabupaten Sumba Barat Daya dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas serta merupakan bagian dari pola pembinaan karir wartawan. Pengembangan karir wartawan tidak dilakukan semata-mata untuk kepentingan wartawan yang bersangkutan, melainkan lebih diutamakan untuk selalu mengedepankan profesionalisme, kompetensi, integritas, serta kapabilitas. Hadirin yang saya dan peserta pelatihan yang saya hormati, salah satu perwujudan kemerdekaan negara Republik Indonesia adalah kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, kemerdekaan pers wajib dihormati oleh semua pihak. Pada kesempatan ini juga kami mengutip dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia, pasal 19 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan untuk mencari, menerima, menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah. Berarti kehadiran kita pada keberadaan ini sebagai wartawan itu sangat jelas bahwa tidak dibatasi oleh wilayah, tidak dibatasi oleh waktu. Berita adalah hal yang utama, itu bisa diikuti oleh semua pihak. Kita sebagai wartawan tentunya sebagai garda terdepan dalam hal penyebarluasan berita dan berita untuk semua bisa ikuti, layanan bisa mengikuti. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang. Karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka
dikontrol oleh masyarakat dan dikontrol oleh kode etik jurnalistik itu sendiri. Kita tidak sebebas itu atau semudah itu menyebabkan berita tanpa memperhatikan kaitannya dengan keberadaan masyarakat dan kode etik jurnalistik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, melalui kesempatan ini atas nama pemerintah dan secara pribadi saya menyampaikan penghargaan atas partisipasi kita semua dan berharap agar para wartawan dapat mempergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya sebagai pelajaran yang memiliki nilai positif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan di bidang penyebarluasan informasi melalui media cetak maupun media elektronik. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia serta pihak terkait, tidak terlupakan narasumber dari Persatuan Wartawan Indonesia tingkat provinsi NTT yang telah bekerja sama menyelenggarakan kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Saya mengajak kita semua untuk membangun komitmen bersama agar selalu peduli dan proaktif dalam menyikapi berbagai persoalan yang terjadi di sekitar kita, khususnya di bidang jurnalistik. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, hanya dengan memohon restu Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas izin kita semua, kegiatan pelatihan bagi wartawan se-Kabupaten Sumba Barat Daya dengan resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang senantiasa memberkati segala tugas dan pengabdian kita bagi negara, bagi bangsa, khususnya bagi Kabupaten Sumba Barat Daya yang kita cintai ini. Demikian itu, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Sampai salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih.